Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Mafi Marmara dari SDN Alaswangi 3, Kecamatan Menes. Kali ini saya berada di sawah, tempat legenda yang akan saya ceritakan. Begini kisahnya. Legenda Sungai Cisajir dan Batu Kacakup. Cerita rakyat ini berasal dari Desa Alaswangi, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten, yang ditulis oleh Mulki Sulaiman. Di daerah Alaswangi, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten, dulu hidup seorang tokoh masyarakat bernama Ki Sajir. Ia merupakan seorang tokoh masyarakat yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Berkat kekuatannya itu, ia sering dimintai bantuan untuk menyelesaikan masalah. Suatu ketika, kondisi persawahan di sekitar Kampung Cimedang, Kampung Kupluk, Kampung Cibadak, Kampung Nanggorak, dan Kampung Cisaat berada dalam kekeringan yang berkepanjangan. Melihat kondisi ini, masyarakat meminta bantuan Ki Sajir untuk membuatkan sungai dari arah Pasar Menes sampai Kampung Cisaat guna mengairi sawah-sawah mereka yang telah dilanda kekeringan. Permintaan masyarakat pada Ki Sajir pun sangat tinggi. Aku akan membuatkan sungai untuk kalian, tapi dengan satu syarat yang harus kalian penuhi. Iya, apa Ki? Kalian harus memberiku seekor kerbau jantan putih atau kerbau bule saat aku telah menyelesaikan pekerjaanku. Iya, baik Ki, kami akan mengabulkan permintaan itu jika Aki telah selesai membuatkan sungai untuk kamu. Baiklah. Kesepakatan antara Ki Sajir dan masyarakat pun terjadi. Keesokan harinya, Ki Sajir memulai pekerjaannya. Ia mengerahkan segala kekuatan yang dimilikinya. Hingga akhirnya ia mampu menyelesaikan pekerjaannya dengan waktu yang sangat cepat. Aku sudah menyelesaikan pekerjaanku. Sekarang tepati janji kalian padaku. Aki sudah tua renta. Tak ada gunanya kami memberi Aki kerbau jantan putih itu. Anggap saja sungai itu sebagai amal ibadah Aki. Kalian jangan mengingkari janji yang telah kita sepakati. Jika kalian mengingkarinya, suatu saat pasti kalian akan kena getahnya. Bukankah Aki sudah tua? Untuk apa Aki mengurus kerbau? Mendengar ucapan itu, Ki Sajir sangat marah. Ia tidak terima jika kesepakatannya diingkari. Sampai Ki Sajir meninggal dunia, masyarakat tetap tidak menepati janji. Malah mereka senang ketika mendengar kabar Ki Sajir meninggal dunia. Setelah beberapa minggu Ki Sajir meninggal dunia, muncul kejadian aneh di sungai yang dibuat oleh Ki Sajir itu. Ketika waktu petang tiba, masyarakat banyak yang melihat seekor kerbau jantan putih yang mengobrak-abrik pinggiran sungai sampai mengakibatkan kerusakan yang sangat parah. Melihat kejadian ini, masyarakat sangat heran, tetapi mereka tetap menganggap biasa saja
dan memperbaikinya kembali. Sehari setelah diperbaiki, pinggiran sungai itu kembali dirusak oleh kerbau jantan putih itu, sampai masyarakat tidak mampu untuk memperbaikinya kembali. Kejadian itu rupanya mereka teringat atas janjinya kepada Ki Sajir. Masyarakat datang ke makam Ki Sajir untuk berziarah, mendoakannya dan meminta maaf padanya. Oleh karena itu, sungai itu kemudian diberi nama Sungai Cisajir. Kejadian yang melanda sawah-sawah mereka juga dialami oleh Nikani, yaitu seorang janda beranak dua yang bekerja sebagai buruh tani. Semenjak suaminya meninggal dunia, Nikani harus mencari nafkah untuk keluarganya. Nah, ibu akan pergi ke sawah untuk mencari umbi-umbian. Tolong kalian tetap di rumah ya. Ibu, aku tidak ingin ibu pergi meninggalkan kami. Ibu harus mencari umbi-umbian. Jika ibu tidak mendapatkannya, kita tidak bisa makan apa-apa. Baiklah, Bu. Dengan berat hati dan perasaan sedih, Nikani pergi meninggalkan kedua anaknya. Setelah mendapatkan beberapa buah ketela pohon dan ubi jalar, Nikani segera pulang untuk memasak dan memakannya bersama kedua anaknya di rumah. Persediaan makanan yang Nikani dapatkan telah habis. Ia kebingungan harus mencari makan kemana lagi. Sementara anak-anaknya menangis kelaparan. Akhirnya Nikani pergi ke Sungai Cicadas untuk memungut keong emas yang ada di dasar sungai yang kering. Setelah mendapatkan beberapa keong emas, Nikani kembali pulang untuk memasak dan memakannya bersama anaknya. Keong emas yang kemarin didapat Nikani telah habis. Ia kebingungan harus mencari makan kemana lagi. Terpaksa ia memasrahkan diri pada batu besar yang ada di Sungai Cicadas. Wahai penghuni batu, aku dan kedua anakku datang menghadap padamu. Kami memasrahkan diri padamu karena kami sudah tidak kuat untuk menjalani hidup ini. Kau ambil saja kami ini. Tak ada gunanya kami hidup di dunia ini. Ambillah kami, wahai penghuni batu besar. Setelah Nikani mengucapkan keluh kesahnya, secara tiba-tiba ia dan kedua anaknya menghilang seperti ditelan oleh batu besar itu. Kejadian itu rupanya memang sangat aneh. Masyarakat pun tidak mempercayai atas kejadian yang menimpa Nikani. Oleh karena itu, batu besar yang ada di Sungai Cicadas kemudian diberi nama Batu Kacakuk. Konon di batu itu banyak sekali kejadian aneh. Menurut penuturan warga setempat, batu itu banyak dihuni oleh makhluk halus. Siapa saja yang hendak melewatinya maka harus meminta izin, bisa dengan ucapan atau dengan klakson kendaraan. Jika tidak begitu, makhluk halus yang menghuninya akan mengganggu dan menghalangi jalan. Sampai suatu ketika Batu Kacakuk pernah disambar petir. Blar, 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 hingga terbelah menjadi 7 bagian. Setelah kejadian itu, Batu Kacakuk tidak terlalu menyeramkan. Namun masyarakat sekitar tetap menganggap tempat itu yang angker
dan ditakuti. Sampai saat ini, puing-puing batu kacaku dapat kita temui. Letaknya di Sungai Cicadas, dekat jalan berbelok menuju Kampung Cisaan, Desa Alaswangi, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten. Demikian legenda yang saya bawakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.